kali ini kita jalan-jalan lagi ke Jogja dan ini nih sama Akam sih. Apa kabar Mas Ali? Sehat, Mbak. Dan kawan-kawan. Kancil, Mas Kancil, Mas Yop. Jadi kita balik lagi ke Jogja dan kita akan berpetualang lagi di Jogja. Sekarang kita ada di mana Mas Ali? Nah, ini ada di sebuah tempat yang sangat bersejarah, romantis. Ini Candi Plausan. Oke. Kenapa ini Candi Plausan tuh candi apa? Ini dulu konon kabarnya yang saya baca di Google. Candi ini dibikin karena ada dua insan yang berpacaran beda keyakinan. Terus? Kalau mau lebih lengkapnya tak Google dulu ya. Susah ya. Kamu udah sering kesini Mas Don? 2 kali. 2 kali. Yang pertama tadi. 2 kali di sana beli gorengan. Jadi hari ini ceritanya saya, Mas Alit dan kawan-kawan akan mengeksplor daerah Candi Plausan. Candi Plausan. Nah ini termasuk ke dalam daerah itu Klaten ya? Iya. Nah jadi nggak cuma di sini karena kita akan eksplor tempat-tempat yang lain juga yang ada di Klaten. Tapi ingat, kalau lagi jalan-jalan tempat kayak gini harus menjaga kesopanan. Tuh, kebersihan juga. Bener. Jangan buang sampah, jaga hati. coret-coret nggak boleh. Nah, Ya. nggak boleh. Kenapa tuh Mas Alit? Lagi pindah. Ya udah, itu tadi singkatnya tentang Candi Plausan. Sekarang kita akan pindah ke destinasi berikutnya. Tapi tunggu, sebelum kita lanjut ke destinasi berikutnya, kita keliling Candi Plausan dulu ya. Waktu yang ideal untuk mengunjungi candi ini mulai dari terbit matahari hingga pukul 10 pagi. Selain bisa mendapatkan foto yang bagus, matahari juga belum terlalu tinggi sehingga tidak terik. Oke, puas berfoto dan berkeliling, yuk kita lanjut! Dari Candi Plausan kita memerlukan waktu 15 menit saja mengarah ke utara hingga sampai di pabrik gula Gondang Winangun. Di sini kita seakan masuk ke dalam mesin waktu dan masuk ke zaman kolonial Belanda saat pabrik gula ini masih berjaya pertama kalinya. Penjelajahan museum pabrik gula ini tambah seru. Ada kereta uap yang akan membawa kita keliling area pabrik gula. Ini momen yang sempurna. Bukan cuma saya, Mas Alit dan kawan-kawan pun merasa sangat bahagia di trip ini. Oh iya, tur menggunakan kereta ini memakan waktu 15 menit. Kita akan mengelilingi area pabrik gula yang sudah tidak beroperasi dan melihat bagaimana lingkungan pabrik gula pada tahun 1860-an. Tadi kita udah naik kereta uap kan, sekarang kita turun di Museum Gula. Mas Alit, coba diceritain dulu. Museum Gula Jawa Tengah. Ini museum terbesar yang didirikan tahun 1860. Wow. Peninggalan Belanda. Oh gitu. Tadi kan kita sudah berkeliling ke sekitar area Muter. pabriknya ya, Bener. muter. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam museumnya. Yuk. Ya. Dahulu, ini merupakan kantor kepengurusan bisnis produksi gula. Sekarang gedung kantornya ini dijadikan sebagai museum. Nih, kita bisa melihat timbangan zaman dulu, lalu ada mesin pemeras tebu, gelas kimia untuk mengukur, dan ada alat penyuling air tebu, dan yang lain-lain. Nah, jadi tuh di museum ini kita bisa ngelihat proses pembuatan gula dari mulai tahun 18-an, pas Belanda ya, Masih Belanda. pas Belanda masih zaman Belanda gaul. menjajah Indonesia, masih di Indonesia, sampai ke proses modernnya. Kita bisa lihat semuanya. Puas berkeliling, kita pun lanjut ke destinasi berikutnya. Kita udah sampai di destinasi wisata berikutnya. Nah, ini namanya Umbul Ponggok dan kita mau berenang di sini. Swimming. Ya. Dari Museum Gula memerlukan waktu tempuh 20 menit menggunakan mobil hingga sampai ke Umbul Ponggok. Nah, harga tiket masuknya 15.000 saja. Itu sudah termasuk sewa alat snorkeling.
Nah, sementara yang lain pada ganti baju, nanti kita, aku sama Mas Ali juga akan ganti baju. Ini namanya Umbul Ponggok ya. Umbul Ponggok, Dan bener. kita di sini Klaten. nggak cuma berenang, tapi di sini juga bisa foto lucu-lucu di Foto bawah. underwater. Iya, Karena di sini ini Mbak ada juga ini snorkeling ikan air tawar. ikan air tawar. Nggak gigit kan? Enggak, cuma kadang-kadang nyubit sih. Nah, jadi ini tuh alami ya kolamnya. Sumber mata air. Memang daerah sini adalah banyak sekali sumber mata air dan ini adalah merupakan awalnya sumber mata air untuk pengairan daerah sini. Pengairan, perikanan, kemudian sumber mata air buat pabrik, banyak sekali. Dan kalau misalnya mau foto tematik di sini, bisa ada boothnya langsung bisa sewa-sewa. Ya, Gitu ceritanya. Langsung Gitu. kita ganti baju. Yuk. dingin ganti baju. Lucu. Wisata air plus pemandian di Umbul Ponggok ini baru populer pada tahun 2015 lalu. Daya tarik utama karena air di kolam ini sangat jernih dan bisa melihat ke dalam air sambil menyapa ikan-ikan air tawar. Selain itu, foto underwater seperti ini atau ini yang bisa menggunakan beraneka ragam properti menjadi ciri khas dari objek wisata Umbul Ponggok. Untuk sewa 2 tema foto plus fotografernya selama 1 jam, kita perlu merogoh kocek hingga Rp300.000. Hasilnya dijamin Yahut buat posting ke Instagram. Nah, habis berang-berang di Umbul Ponggok, kita sekarang ada di Taman Pelangi. Hey. Tuh, udah warna-warni. Mas, ini kan daerahnya di mana? Di daerah Sleman, di dekat di perempatan Monjali. Namanya Monjali sih, Ya. Monumen Jogja Kembali. Monumen Jogja Kembali. Tapi Iya. itu sebenarnya ini kan Monumen Jogja Kembali. Monumen. Ini disulap jadi kayak gini tuh kenapa filosofinya ada? Terbanyak yang datang karena kan orang Kalau malam ya Mas. iya. Kalau malam itu gelap banget dulunya. Oh, terus? Jadi kesannya nggak Ah, kamu sering datang yang gelap-gelapan dari sini. Jangan Alif dulu. Nyari nomor biar nyari nomor. Nomor HP tapi. Saya jalan-jalan, ya. Dari Klaten kita mengarah ke kota Yogyakarta lagi, tepatnya di daerah Sleman. Dari Umbul Ponggok memerlukan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan menggunakan mobil. Nah, di Taman Pelangi ini selain bisa foto-foto di lampion yang cantik-cantik, kita juga bisa jajan karena di sini banyak makanan-makanan ya Mas ya. Iya kan, pada Ada bakso tuh, ya. tusuk, roti bakar, Bukan ini mentah. ada pisang. Suka makan pisang kan? Pisang itu Oke bikin Mbak, sehat. satu pisang ya. Jangan Mbak. Saya kosong. Alhamdulillah. Selain wisata bersama teman-teman seperti ini, Taman Pelangi juga cocok untuk wisata bersama keluarga. Atau kalau yang punya pasangan, ya sama pasangannya. Setelah makan, kami pun berkeliling, bermain-main di taman yang penuh dengan warna-warni lampion ini. Dan ini ada rumah hantu di sini ternyata. Mas Dan, Hai. rumah hantu. Rumah hantu. Nah, kita harus beli tiketnya dulu di atas. Iya, rumah hantu ini konon kabarnya tiket masuknya mahal. 10.000. Ya, 10.000. 10.000 tiket masuknya. Kita coba dong, Mas. Di rumah hantu tuh IMB-nya kurus gimana ya? Kok ketawa ketir? Ya, ya, Mas Ali, ya, gini. ini rumah hantu yang pakai kereta apa yang jalan kaki? Yang jalan. Aku ntar nonjok orang kalau Justru itu ini habis keluar berantem kita. Sana mana sih? Yaudah, yuk kita beli tiketnya. Dan kami pun masuk ke rumah hantu. Ora apa-apa cacing. Biasa wae lah, ora.
Dimas. Mas, ono jalan pindah rai. Waduh, terus mulai. Di sini nih. Duh, maaf ya, nggak kelihatan deh seperti apa suasana di dalam sini. Biar kalian yang makin penasaran, tambah penasaran. Dan kami semuanya sukses jadi penakut. Udah satu kali aja. Ya udah, Tapi keren ya. tapi keren. Di Taman Pelangi kita udah nari-nari, lari-lari, makan jagung bakar. sama hantu ya. Oh iya. Takutan. Terus yang paling seru terakhir kita nyoba rumah hantu, walaupun ya nggak tahu sisinya apa. Aku lihat sih, aku berani tadi. Cukup untuk orang yang masuk angin. Dan akhirnya Mas Doni berani, yeay. Berarti sekali lagi takut tuh harus kita lawan. Oh iya. Keyakinan dalam diri Anda. Ya wes. Nah, berarti episode One Day in di Jogja kali ini sama itu apa tuh jatuh yang sama Mas Ali dan kawan-kawan kita tutup di Taman Pelangi. Tas dulu dong. Tas dulu. Kata ya. Wah. Di Madelan Rail, Tenggollan melaporkan untuk